Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru SD Haji, Kecamatan Pelangan Kabupaten Bogor. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru, terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan waktu untuk sosialisasikan tentang budaya positif. Ini adalah modul daripada tahun ke-4 tahun guru program yang sedang saya laksanakan saat ini. Jadi di sini merupakan aksi nyata saya untuk memenuhi tugas daripada calon guru program, yakni memperkenalkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, latar belakangnya di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari latar belakang ini kita simpulkan bahwasanya Bapak dan Ibu, setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing. Ya. Kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi fungsi guru itu sebagai apa? Sebagai penuntun. Kita hanya menuntun, mengarahkan kepada anak didik kita itu untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Ya. Kita ini hanya menuntun, bukan memaksakan si anak ini harus jadi ini, itu tidak. Ya. Kita sebagai seorang guru itu menuntun anak, apa sih potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Inilah pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian berdasarkan hal tersebut dilandasi oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi sebuah karakter. Nah, ini dia. Jadi budaya positif di sini tentunya hal-hal yang harus kita terapkan supaya menjadi kebiasaan anak, ya, menjadi kebiasaan anak sehingga terciptalah sebuah karakter, ya, karakter daripada peserta didik tersebut. Tentunya dalam hal ini nanti kita sebagai seorang guru tentukan seorang yang harus bisa digugu dan ditiru, ya, sebagai contoh, sebagai panutan oleh peserta didik kita. Selanjutnya, tujuannya membentuk disiplin positif tentunya di sekolah kita, ya, ini. Kemudian mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu juga akan kita kenalkan apa sih yang namanya keyakinan kelas seperti itu, ya. Budaya positif ini bisa timbul nanti dengan adanya keyakinan kelas, ya. Bagaimana kita akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita? Karena sekarang ini memang karakter profil pelajar Pancasila ini memang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari di sini sedikit, Bapak Ibu, ya. Kita hanya pengenalan saja. Yang pertama ini merupakan perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah materi-materi yang akan kita bahas. Kita hanya mengupas sedikit saja. Nah, yang pertama, apa itu paradigma baru?
Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau profil belajar Pancasila. Inilah yang dinamakan dengan paradigma baru tersebut. Ya. Jadi pembelajarannya ini berorientasi kepada kekuatan atau potensi yang ada dalam diri peserta didik. Ya. Bukan lagi kita mewajibkan seorang siswa atau peserta didik harus bisa ini dan itu, tetapi bagaimana kita mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian praktik pembelajarannya berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap berkembangnya. Nah, pembelajarannya juga sudah berpusat pada siswa atau peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru. Selama ini kan kita memberikan pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Pada paradigma baru ini, ya, justru berpusat kepada siswa. Siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan seperti itu? Berarti guru harus berkreasi. Namanya guru itu hanya menuntun, ya. Menuntut peserta didik kita supaya ini tadi siswa itu yang lebih aktif. Jadi guru itu bukan dominan, ya. Kalau dulu mungkin kita memberikan pembelajaran dengan metode ceramah, gitu kan, sehingga pembelajaran itu hanya berpusat pada guru saja. Hal ini itu akan menimbulkan rasa bosan kepada siswa. Kita sajalah yang sudah dewasa gitu kan, ketika hanya mendengarkan ceramah saja biasanya akan menjadi bosan, ngantuk gitu kan. Makanya dalam hal ini juga nanti ketika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kita interaktif saja, langsung bisa ditanyakan. Kita nanti saja ada tanya jawab. Kemudian dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ini intrakurikuler, dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran paradigma baru inilah bisa dilakukan di dalam kelas atau ekstrakurikuler, kemudian di luar kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler, jadi tambahan, ya. Kita lanjut. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi dalam hal ini seorang guru itu harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik kita. Ya, kita hilangkan semacam kasta-kasta. Oh, saya adalah guru, harus begini-begini ya. Tidak, ya. Itu nanti akan kita pelajari di modul selanjutnya. Kemudian disiplin positif berbeda dengan hukuman, ya. Disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi selama ini kita mengajar mungkin ketika siswa kita membuat kesalahan, tentu langsung ada konsekuensi hukuman, gitu kan? Nah, di dalam disiplin positif ini ternyata itu bertentangan, ya. Kalau bisa hilangkan, nah, tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman tersebut. Ya. Di sini disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru sebagai salah satu alternatif. Maksudnya di sini anak itu kita berikan pemahaman bagaimana misalnya mereka melakukan kesalahan itu. Nah, kita nanti wawancara saja. Nah, seperti itu. Kita lakukan nanti pendekatan terhadap anak didik tersebut. Kita beri pemahaman apa yang dilakukan dia menurut dia benar atau salah. Nah, itu bukan kita langsung memberikan hukuman. Nah, di sini juga ada penekanan, ya. Bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman tersebut. Ini yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Dian Egosen, ya, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ya. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah dan bersifat eksternal. Ya. Ini yang tadi ya, tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya apa akan imbalan apabila melakukan motivasi ini yang bersifat eksternal. Nah, makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya tidak ada yang namanya prankingan atau hadiah. Nah, inilah dia. Karena di sini nanti dia akan berfokus kepada bagaimana kita memperoleh hadiah, bukan bagaimana meningkatkan kompetensinya. Itulah makanya tidak ada yang namanya prankingan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, kemudian motivasi bersifat rasional. Nah, inilah yang paling bagus ya. Jadi motivasi ini itu timbul dari diri sendiri, ya. Sehingga mampu membuat menciptakan disiplin positif melalui motivasi pribadi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penghargaan, kemudian kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Ada 5. Ya. Menurut modul guru penggerak. Nah, di sini 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Yang pertama ini ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ini sebagai teman, yang keempat ini sebagai pemantau, ya. Yang kelima ini sebagai manajer. Nah, kita kupas satu persatu ya. Posisi kontrol seorang guru yang pertama itu adalah penghukum. Ini biasanya itu ditandai dengan nada suara tinggi, ya. Kemudian bahasa tubuhnya seperti misalnya makan otot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik, ya, dan lain sebagainya. Nah, berarti dia termasuk kontrol guru sebagai penghukum, ya. Kalau sudah kita berbicara dengan suara keras, kemudian dengan fisik kita istilahnya menunjuk tadi atau menghardik, ya, membentak, nah itu berarti masuk kepada kontrol guru sebagai penghukum, ya. Hasil dari tindakan ini itu kemungkinan anak akan marah, dendam, ya, atau bersifat agresif nantinya. Inilah yang akan ditimbulkan ketika kita menjadi sebagai guru posisi kontrol penghukum. Ya. Anak itu akan dendam sama kita. Apapun yang kita lakukan, nah, pasti akan terbekas di hati anak tersebut. Inilah kalau sifatnya menghukum, ya. Karena pada dasarnya sifat manusia ini semuanya kan sama, kan? Kemudian posisi kontrol seorang guru ini membuat merasa bersalah. Nah, jadi di sini nada suaranya ini memelas atau lebih halus, ya. Kemudian ada rasa sedih. Nah, bahasa tubuh ini merapat kepada anak. Hasil tindakan ini, murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, jadi kalau bisa, kita sebagai seorang guru itu memang bisa membuat peserta didik itu memang merasa bersalah gitu. Nah, apakah yang dilakukan anak ini betul? Bagaimana nanti dampaknya terhadap orang lain? Nah, jadi anak itu nanti akan berpikir sendiri. Oh iya, ternyata saya salah, apa yang saya lakukan salah. Ini bisa membahayakan orang lain. Nah, seperti itu. Inilah kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah kontrol sebagai teman. Di sini nada suaranya ini lebih ramah, kemudian akrab, dan biasanya ini sering bercanda. Ya. Bahasa tubuhnya di sini sudah barang tentu itu merapat kepada murid, kemudian mata dan senyum, ya. Lebih ke anak gitu ya, karena sebagai teman di sini. Jadi apa yang kita lakukan itu seolah-olah kita tidak, guru
guru dengan anak, tetapi sebagai teman. Nah, di sini biasanya siswa itu akan senang, akan lebih akrab dengan kita. Namun di sini juga memiliki sisi negatif ya dari murid, menjadi tergantung pada murid ya. Kemudian kontrol sebagai seorang pemantau ya. Ini berarti mengawasi. Ini nada suaranya biasanya datar, kemudian bahasa tubuhnya ini formal. Ya. Hasil dari tindakan ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, jadi kalau pemantau ini itu kita mengawasi apa yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian yang posisi kontrol kelima itu adalah sebagai manajer. Ini nada suaranya lurus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Ya. Nah, di sini posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar dapat melakukan solusi. Ya. Nah, jadi kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak dan Ibu yang mana yang paling cocok untuk kita lakukan? Menurut Bapak dan Ibu, sampaikan aja, nggak apa-apa. Silakan, boleh berpendapat semuanya. Kira-kira yang mana yang cocok untuk kita terapkan kepada peserta didik kita? Hah? Teman, oke. Dari Bu Akal teman, yang lain? Ini memang posisi kontrol ini memang ada di dalam kita semuanya ini. Ya. Tapi kita ambil nanti yang paling istilahnya untuk kita laksanakan di sekolah kita. Pemantau, oke. Ada yang teman, ada yang pemantau. Ada yang lain lagi? Merasa bersalah. Oke, membuat merasa bersalah. Jadi beda-beda pendapat. Oke. Nah, ada yang lain lagi? Enggak. Ini 5 posisi kontrol ini kan ada dalam kita. Kita kan seorang guru kan. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kita ambil posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantaukah? Atau sebagai manajer? Manajer. Ada siapa yang manajer? Nah, itu kan ada konsekuensinya kan? Nah, jadi yang pilih penghukum siapa? Oke, berarti ibu dan wanita penghukum. Oke, yang membuat merasa bersalah siapa? Iya, oke. Yang teman tadi? Inem. Oh, berdua dengan Bu apa? Boleh berdua orang. Kemudian yang pemantau? Pemantau tadi ada. Oh, si apa? Yang manajer? Ibu apa yang berdua? Yang mana Bu? Manajer. Oke. Nah, jadi sebetulnya dari sini Bapak Ibu kita kan sudah bisa membaca kan, istilahnya memahami daripada keterangannya, ya. Jadi kalau bisa kita terapkan ini adalah yang manajer. Nah, kenapa? Karena di sini manajer ini itu kan suaranya itu kan halus ya, kemudian bahasa tubuh tidak kaku dan dia juga mendekat kepada murid, ya. Memang betul merasa teman ini juga akrab dengan murid gitu kan. Nah, tapi nanti ada sisi negatifnya kan seperti itu. Anak jadi ketergantungan nantinya gitu kan. Ya kurang menghargai, betul ya. Ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, untuk yang nomor 1 ini ya, untuk yang nomor 1 ini penghukum ini kita tiadakan. Ya, betul. Banyak nanti ketika kita melakukan kontrol posisi sebagai penghukum, itu anak nanti efeknya istilahnya banyak negatifnya gitu.
Istilahnya kan bukan hanya dendam dengan diri pribadi kita, tapi dengan dirinya juga nanti bisa saja seperti yang disampaikan Bu Ina tadi kan, atau di sekolah dia tidak mau sekolah kan, itu efeknya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita berbicara dengan keyakinan kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini secara bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Maksudnya begini Bapak Ibu, di dalam kelas ya, Bapak dan Ibu ini kan memiliki peserta didik yang beragam ya. Misalnya kelas 1 jumlahnya berapa Bu? 24. Jadi 24 siswa ya. Kita ibaratkan ini adalah kelas 1 misalnya, ada 24 siswa. Setiap siswa itu nanti kita berikan kebebasan untuk menulis, membuat suatu keyakinan kelas. Setiap anak misalnya minimal 2, suruh dituliskan di dalam karton. Nah, seperti ini, nanti ditempel ya. Nah, jadi setelah kita berikan itu, nanti siswa itu kalau kelas 1 mungkin masih belum apa ya, bisa gitu kan. Tapi yang untuk kelas tinggi itu bisa kita lakukan ya. Anak nanti diberikan kebebasan membuat keyakinan kelas 2 minimal 1 orang dalam baik di kelas ya kan maupun di luar kelas gitu kan. Nah, nanti dari seluruh anak ini kita gabungkan satu-satu. Ketika nanti ada yang sama, berarti kita satukan. Kan pendapat anak kan nanti kan misalnya ini tidak datang terlambat, kemudian tidak makan di dalam kelas, ya kan, atau tidak mengganggu teman. Nah, jadi itu nanti kan banyak tuh istilahnya ide-ide yang dari anak tadi kan. Nah, kita tempelkan di dalam kelas. Ya, kita tempelkan di dalam kelas semuanya, nanti kita baca satu-satu. Nah, jadi kita satukan nanti. Ketika nanti jawaban si A dengan si B itu ada yang sama, berarti kita jadikan satu. Nah, yang berbeda, yang beda-beda itu, nah inilah nanti yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas tadi. Ya, kalau dulu kan peraturan gitu kan, nah, sekarang bukan peraturan tapi keyakinan. Jadi keyakinan itu yang membuat itu dari siswa kita, gitu, bukan dari kita. Ya, nah, kita berikan kebebasan kepada mereka. Sama dengan seperti keyakinan sekolah. Nah, kalau dulu kan peraturan sekolah gitu kan. Nah, sekarang juga keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini tentunya dari majelis guru, kemudian dari orang tua siswa, ya kan. Nah, kemudian dari masyarakat, ya, atau stakeholder yang terkait. Gitu. Nah, itu dia kita jadikan keyakinan sekolah. Jadi nanti ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berarti setiap kelas itu berbeda-beda. Ya? Nah, itu tergantung kelasnya masing-masing. Iya, kesepakatan dalam kelas. Iya, betul. Ya. Tapi ini kita berikan sepenuhnya kepada siswa. Nah, inilah salah satu yang menjadi contoh daripada kurikulum merdeka. Ya. Oke, nah ini tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu ya, sudah paham ya? Jadi ada tahapan-tahapan bentuknya keyakinan bersifat abstrak, rinci, dan konkret. Ya. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak boleh terlalu banyak dan mudah diingat. Dapat diterapkan di lingkungan semua warga ikut berkontribusi. Di sini kemudian ada restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut catatan dosen 1996. Ya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid kita berbuat salah, maka guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi
siswa itu berbuat kesalahan, kita ajak melakukan refleksi, ya, bukan malah kita hukum, kita marahi, tidak seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi, ya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini bersifat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu dengan mengubah kebiasaan dari kecenderungan memengaruhi orang lain. Merupakan ciri dari restitusi. Ada 3 langkah di dalam restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas ini. Segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Ini bagaimana sih menstabilkan identitas ini? Kita lakukan segitiga restitusi ini, kita panggil anak. Contoh, di dalam kelas misalnya ada anak yang tidak ya. Kita panggil anak tersebut, tapi jangan pas di jam tersebut, ya. Kita berikan ruang waktu tersendiri. Kalau terlambat, oke, dipersilakan masuk, ya kan? Dipersilakan untuk pembelajaran seperti biasa. Namun nanti setelah selesai pembelajaran, nanti dipanggil saja. Nah, paling bapak ibu di kantor ya, atau di mana. Yang penting ruangan itu tersendiri. Hanya ada kita dan murid tersebut. Nah, ya, mulai yang penting hanya ada guru dan murid yang. Nah, di situ di posisi menstabilkan identitas ini, tentu bapak dan ibu kan menanyakan, contoh, kenapa Ananda A misalnya kan dipanggil tadi, Anda tahu kenapa? Nanti anak itu pasti akan menjawab, tahu Pak, tahu Bu, anak saya terlambat, kan? Jika dia melakukan kesalahan terlambat, mereka akan tahu sendiri itu. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, inilah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam hal ini validasi tindakan ini berarti kita nanti akan bertanya kembali kepada anak, kenapa kok bisa terlambat, gitu kan? Alasannya apa? Ya, nah, nanti kan anak akan memberikan alasan tuh, mungkin karena tidur terlalu malam, juga kenapa kok bisa tidur terlalu malam? Karena asik main HP atau nonton TV, terus kemudian bangunnya kesiangan, nah, kan seperti itu, sehingga pergi ke sekolah juga lambat. Nanti anak akan mengetahui sebab-sebab dia terlambat tadi. Setelah itu, validasi tindakan ini nanti kita berikan pertanyaan, kira-kira, ya kan? Kira-kira apa langkah untuk mengatasi supaya tidak terlambat? Kita berikan kembali kepada anak untuk memetakan masalah itu. Solusi itu harus dari anak tersebut. Nanti anak akan berbicara, saya terlambat kan gara-gara tidur terlalu malam atau banyak main HP, gitu kan? Nanti anak pasti akan menjawab, saya tidak akan main HP dan saya akan tidur dengan cepat. Nah, inilah merupakan validasi tindakan yang salah tadi. Jadi anak tersebut nanti yang akan memberikan solusinya, gitu. Bukan kita lagi. Kita langkah segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Di sini teori konselor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas
hal ini berarti kita nanti menanyakan kepada siswa tersebut. Setelah mendapatkan solusi tadi, nah, di sini Bapak Ibu nanti tanyakan kapan kira-kira mau dilakukan. Tanyakan, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya tidak akan main HP terlalu malam, kemudian akan tidur cepat, kan seperti itu. Kapan hal itu akan mulai dilakukan? Kita tanyakan, mulai besok Pak. Lalu kita berikan kesempatan lagi. Jadi besok sudah tidak terlambat lagi ya datang ke sekolah. Nah, disinilah langkah-langkah pendidikan itu. Jadi kita tidak perlu membutuh anak, ya. Kita cukup melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Memang hal ini mungkin awalnya pasti akan sulit kita lakukan, tapi paling tidak setelah nanti kita terapkan seperti ini, anak itu akan berpikir lebih dewasa lagi. Oh iya, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Karena selama ini jujur saja ya Bapak Ibu ya, kita itu salah kaprah gitu kan. Setiap anak yang salah langsung kita beri hukuman. Setiap anak yang salah kita beri hukuman. Itu memang dimana-mana seperti itu. Nah, dengan adanya ini marilah kita sama-sama belajar supaya berubah. Makanya tadi kita belajar di paradigma baru tadi ya Bapak Ibu. Inilah dia perbedaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kontrol politik. Meskipun 5 kontrol politik masih ada ya, bukan bisa kita tiadakan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan di sekolah kita yang sesingkat-singkatnya ya. Tapi marilah kita mencoba melakukan perubahan ya. Tidak bisa secara langsung 100% ya, kita mulai berangsur-angsur ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga nanti Bapak Ibu semuanya itu berat semua, karena banyak sekali manfaatnya, terutama bagi yang belum sertifikasi ya. Ketika nanti Bapak dan Ibu bergerak, itu nanti tidak perlu lagi yang namanya mengantri PPG. Antrian PPG itu tidak perlu, cukup langsung ujian UP. Ketika langsung lulus ujian UP, maka dia langsung akan sertifikasi. Tidak perlu menunggu lagi yang namanya PPG ya. Itu bagi yang belum sertifikasi. Bagi yang sudah sertifikasi atau Bapak Ibu guru yang lainnya, itu memiliki jam yang sangat banyak. Kalau tidak salah itu berapa ya? Pokoknya ratusan jamnya. Jadi kalau untuk angka kreditnya itu naik pangkat cukup 1 sertifikat itu saja sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Itu salah satunya. Kemudian itu juga merupakan SIM ya, SIM untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Dalam hal ini Bapak dan Ibu perlu diketahui, tidak istilahnya tidak semata-mata untuk ketika lulus nanti bergerak langsung jadi kepala sekolah atau langsung jadi pengawas, itu tidak. Untuk jadi kepala sekolah dan pengawas itu tergantung lagi kepada daerah, kepada pemangku hijab. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikir ketika nanti Bapak dan Ibu itu guru penggerak itu nanti langsung jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, tidak ya. Yang memberikan adalah pemangku kebijakan. Jadi nanti untuk kedepannya ini nanti ada angkatan 11, 12, 13. Jadi Bapak dan Ibu akan ikut mendaftar. Masalah lulus dan tidak lulusnya itu nomor sekian. Yang penting Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi mendaftar. Jadi